Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama sekali lagi bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dan kita bersama-sama bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara hidup kita di awal bulan sampai di penghujung bulan Mei ini. Kita diberikan satu kerinduan untuk terus dapat datang ke rumah Tuhan, beribadah di tempat kita masing-masing untuk menyembah Dia, untuk berdoa kepadanya, dan mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan satu hati yang mau menyembah Dia, kita naikkan Hosana. Terpujilah Tuhan, karena Dialah Allah yang patut kita tinggikan. Hosana, puji Tuhan, soraklah pujilah, merdulah perpaduan, hidupnya Dia kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka, dinaikkan pujian, muliakan nama. Hosana, pujilah, Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan redam. Mari kita sambut Dia, Hosana masuklah. Hosana maha tinggi. Mari kita pujikan bagian ini. Hosana maha tinggi, kami bernyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tahtanya, puji haleluya. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah itu juga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, menderita sengsara, mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Engkau bangkit, Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Bahkan Engkau telah mencurahkan Roh penghibur, Roh Kudus yang meneguhkan setiap kami
anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bukan saja menjadi Allah pencipta kami, tetapi Engkau menjadi juru selamat kami. Dan bagi barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan dengan hatinya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, maka kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang berbahagia ini, sekali lagi Tuhan mengundang kami untuk bersama-sama beribadah menyembah Tuhan, untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Engkau menuntun setiap kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk anugerah dan petunjuk hidup baru di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita diampuni dan kita hidup berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan hari lepas hari, terkadang kita lebih fokus kepada apa yang menjadi pergumulan kita dan masalah kita. Kita lupa ada Allah yang Maha Kuasa, yang lebih besar daripada segala persoalan dan pergumulan kita. Mari kita nyatakan bahwa Allah kita Maha Kuasa dan Dia sanggup menolong kita. Mari sujud menyembah kepada Dia. Yang berkuasa, kami sujud.
Benar sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita menyerahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, maka yakin dan percayalah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Tanu Saputra. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian, berbahagialah tiap rumah tangga. Ketika rumah tangga kita menyerahkan hidupnya kepada Dia, maka Dia akan memberkati keluarga kita semua. Berbahagialah tiap rumah tangga. Kepada hambanya, Pendeta Daniel Tanu Saputra, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah undur dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami pada hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman yang dapat memberikan dorongan, semangat, kekuatan, tapi juga mungkin peringatan yang kami perlukan. Oleh sebab itu, Roh Kudus kami berdoa dan mohon, biarkan roh kebenaran itu, roh kasih dan roh ketertiban menuntun kami untuk boleh mengenal kebenaran firman-Mu dan kebenaran yang dapat memerdekakan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-13. Perenungan kita adalah ayat yang ke-13, tetapi saya akan bacakan dari ayat 11 sampai dengan ke-13. Surat 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam pelayanan pastoral, bahkan saya pun bisa terjebak di dalam kesalahan ini. Kalau seorang counselor ataupun hamba Tuhan tidak siap lagi mendengarkan keluhan dari kliennya atau dari seorang anggota jemaat, maka dia sering mengatakan demikian, marilah kita tutup dalam doa. Menurut saya kata ini, marilah kita tutup dalam doa, yang seringkali menutup seorang untuk bisa mengungkapkan perasaannya yang mungkin belum selesai dia mengungkapkannya tadi. Atau kita belum betul-betul menyimaknya dengan baik. Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-13 diakhiri dengan kata-kata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ungkapan ini bukan hanya sekedar penutup surat, tetapi menutup serangkaian dari perbincangan, bahkan perdebatan, perselisihan yang terjadi di tengah jemaat. Sudah surat 2 Korintus mengungkapkan tentang isi hati Paulus yang dia terluka, tapi dia juga melukai. Dia harus memberikan pengampunan dan dia pun harus diampuni. Kita melihat bukan kekuatan dan hanya otoritas kuasa dari pelayanan Paulus, tetapi juga melihat kelemahannya. Ketika dirinya dipertanyakan, ketika kerasulannya diragukan. Saudara, dalam nada seperti inilah kalau sudah menelusuri dari 13 pasal ini, penuh dengan pergumulan yang datangnya bukan hanya dari dalam gereja, tetapi jadi di luar gereja juga. Dia mengalami tekanan, dia mengalami penganiayaan. Dia mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan. Bagi tubuh kami di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Sudah nada dasar seperti inilah, suasana hati seperti inilah yang Paulus alami untuk mencintai jemaatnya. Memikirkan, dia begitu peduli tentang keadaan jemaat saat itu. Sehingga dalam akhir surat ini kalau sudah membaca di dalam pasal yang ke-13 ini, ayat yang ke-5 dia katakan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sudah Paulus sampai mengakhiri surat ini dengan sekali lagi ingin menegaskan, uji hati kalian, aku pun menguji hatiku. Apakah aku ada dalam kebenaran hidupku? Apakah kalian juga ada hidup dalam kebenaran, keyakinan akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang mendasari kehidupan kalian? Lebih daripada itu Paulus berbicara apakah kalian hidup dalam kebenaran? Sudah selama pandemi ini, saya dengan istri dipercayakan bahkan merasa kewalahan. Melihat perselisihan konflik yang ada dalam keluarga. Masalah pekerjaan, masalah keselamatan, kesehatan. Sisi lain masalah pendidikan anak. Sehingga tidak sedikit pasangan harus bertanya sampai saat ini, apa yang melekatkan mereka satu dengan yang lain sebagai pasangan suami istri? Apakah karena fasilitas mungkin, karena bisnis yang ada, karena semua pekerjaan lancar, atau anak, atau memang sebelumnya memang sudah tidak ada yang melekatkan mereka satu dengan yang lain.
selain hal-hal materi dan fasilitas tadi. Sudah saya rindu sudah bisa menguji kembali keadaan iman saudara dengan Tuhan. Bukankah saat ini masa pandemi ini, masa iman kita diuji betul-betul. Apakah Kristus menjadi pusat hidup saya, menjadi pusat keluarga saya? Paulus menantang sidang jemaat di Korintus untuk mengujinya. Kalau mungkin ada di antara mereka yang terluka dan melukai, ampunilah. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, dikatakan sebab barang siapa kamu ampuni kesalahannya, aku akan mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Artinya kalau tidak terjadi pengampunan, itu akan terjadi di mana iblis mencari keuntungannya. Mungkin di tengah-tengah keluarga saudara, mungkin di antara relasi anggota jemaat satu dengan yang lain. Mohon Tuhan tolong supaya Tuhan mendorong kita untuk bisa melepaskan pengampunan dan menerima pengampunan tadi. Paulus harus mengatakan itu dari hatinya yang dalam, hatinya yang terluka karena mungkin dia bertindak cukup keras kepada beberapa anggota jemaat. Yang kemudian mereka bertobat. Sehingga Paulus mengatakan ampuni mereka. Berikan kesempatan mereka untuk kembali kepada jemaat. Untuk kembali untuk mereka berkumpul. Memiliki persekutuan itu. Sudah perasaan yang tidak merasa dimengerti Paulus merasakan juga oleh beberapa anggota dari jemaat. Karena itu dia terluka dan dia harus mengampuni dan menerima pengampunan. Sudah pengalaman Paulus pergumulan demi pergumulan tadi. Untuk kembali dia mengingatkan pada jemaatnya. Ingat, hidup kita, hidup dari kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Sudah yang pertama di sini kita melihat mengenai kasih karunia. Kalau Paulus memakai kata kasih karunia, itu merupakan istilah, bukan hanya sekedar istilah menurut saya. Tapi isinya adalah karya keselamatan di dalam Kristus. Injil kasih karunia itu Paulus berbicara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat 24 dan 32. Bahwa Injil itu adalah Injil kasih karunia. Kasih yang membangun hidup kita. Membangun orang-orang kudus. Mengapa kasih karunia merupakan pusat dasar dari pemberitaan Injil daripada Paulus? Karena Paulus sendiri mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang telah menyelamatkannya. Mengapa kasih karunia begitu penting bagi dia? Karena kasih karunia inilah yang menyelamatkan dia. Menolong di tengah-tengah penderitaan. Menghadapi ngerinya kematian itu dikatakan dalam bagian pasal yang pertama. Kalau sudah membaca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Di situ dikatakan dari kematian yang begitu ngeri, ayat yang ke-10. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Bahkan ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus tahu persis kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bukan hanya menyelamatkan dia dari masa lalunya. Dari perbudakan dosa yang mengikat dia. Dari hawa nafsunya. Tetapi juga keselamatan yang diberikan saat itu ketika dia menghadapi betapa ngerinya kematian tadi. Saya tidak tahu sudah bagaimana saudara menghadapi situasi selama pandemi ini. Kalau mulai orang-orang yang terdekat bahkan orang-orang yang kita kasihi dalam waktu yang singkat dia tidak ada lagi di antara kita. Sudah perasaan kita bisa menjadi cuek. Atau tidak ingin lagi merasakan hal itu, menjadi terbiasa. Atau perasaan kita mulai hanyut di dalamnya. Tetapi kita seolah-olah tidak memiliki pengharapan di balik melihat ngerinya kematian itu. Sudah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Kasih karunia Tuhan akan cukup menopang kita. Yang bukan hanya sementara kita berada di bumi ini. Tetapi juga melewati liang kubur tadi. Tetapi juga
melewati tantangan kesulitan ketika kita dalam lembah kematian atau maut itu. Melihat ngerinya kematian tadi, perpisahan tadi, kehilangan tadi, kita tahu kasih karunia Tuhan menopang dan menolong kita. Sudah Paulus mengingatkan melalui salamnya ini, bukan dia ingin menghindari dari segala penderitaan, kesulitan, pertikaian yang ada di dalam jemaat. Tetapi dia membutuhkan untuk kembali pandangannya diarahkan kepada kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yang diberikan dengan cuma-cuma itu bukan usaha daripada manusia untuk mengatasi masalah dan tantangan tadi. Sehingga Paulus bisa mengatakan kesanggupan kami adalah pertolongan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sudah yang kedua salam dari Paulus ini dikatakan yaitu kasih Allah. Penekanan yang kedua di sini bukan hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Paulus ingin melihat menunjukkan karya Allah di dalam Kristus itu mengungkapkan hati Allah itu sendiri. Mengungkapkan Allah itu sendiri. Bukan hanya Allah yang sekedar mengasihi sebagai suatu kata kerja atau pekerjaan. Tetapi Allah itu kasih adanya. Saudara, artinya Allah mengasihi kita di pagi hari. Allah mengasihi kita pada siang hari. Allah mengasihi kita di petang hari. Allah mengasihi kita di malam hari. Allah selalu mengasihi kita pada saat kita bersuka cita. Pada saat kita berduka cita. Kalau Allah berhenti mengasihi kita, berarti Allah berhenti menjadi Allah kita. Begitu meyakinkannya bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti, terus menerus. Saya teringat dengan kutipan dari Charles de Foucault, seorang biarawan dari Perancis. Dia mengatakan demikian, kalau kita menghadapi tantangan, kedahsyatan hidup ini, ingat dua hal, kebenaran yang harus kita pegang. Yang pertama adalah kita akan berakhir dengan kematian di bumi ini. Tapi kebenaran yang kedua dia mengatakan bahwa Allah selalu mengasihi kita. Allah itu kasih adanya dan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Saya tidak tahu dalam situasi apa saat ini yang saudara hadapi. Mungkin sudah merasakan bahwa Tuhan jauh dari saudara. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita kembali. Bukan hanya kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih Allah. Tetapi dikatakan di sini, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kalau kita melihat di sini Paulus tidak mengajarkan mengenai doktrin secara langsung tentang Allah Tritunggal. Tetapi dia selalu melihat Allah Tritunggal di dalam kehidupannya. Dan dia mengajarkan di dalam kehidupannya yang dia real dalam kehidupan kesehariannya. Bahwa Allah berkarya melalui Kristus. Kristus yang memberikan kepada kita penebusan keselamatan itu. Dan dia kembali naik kepada Bapanya setelah dia mati dan bangkit kembali. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Untuk menuntun kita. Untuk menjadi penolong bagi kita. Untuk menjadi penasihat bagi kita. Untuk menyatakan kebenaran itu. Untuk nyatakan kasih itu yang dilimpahkan melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, minggu yang lalu pada hari Pentakosta saya dengan istri banyak mengikuti khotbah-khotbah tentang Pentakosta. Saya melihat istri saya mendengarkan satu khotbah. Lalu Tuhan berbicara kepada dia. Salah satunya kedekatan dan kelekatan dengan Roh Kudus. Sepertinya dia jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus yang adalah oknum pribadi dari Allah itu sendiri. Sehingga saya mengatakan kepada kamu, rupanya kamu tidak perlu lagi butuh aku.
Karena dia begitu merasakan kehadiran Roh Kudus yang melekat, yang real di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu berapa jauh sudah melihat kebenaran dan mengalami kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus adalah Roh yang memberikan kuasa. Karunia-karunia Allah itu sendiri yang mengerjakannya di dalam melalui kita. Berapa jauh saudara saat ini memperhitungkan bahwa Roh Kudus itu betul-betul suatu roh yang real, adalah oknum Allah itu sendiri. Adalah roh kebenaran yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Yang mendampingi kita pada saat kita mengalami kedukaan, kesedihan. Tapi Roh Kudus juga yang kita bisa dukakan, yang kita bisa padamkan. Saya mengajak dan merindukan saudara supaya roh yang memberikan kuasa ini untuk menyaksikan akan kuasa Tuhan, akan keselamatan yang sudah peroleh dari Tuhan. Sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nantikan Roh Kudus itu untuk boleh memenuhi saudara. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-5. Oleh sebab itu penuhilah kamu, biarlah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita perlu dipenuhi kembali dan terus menerus. Ingat saudara, Roh Kudus bukan hanya roh kuasa, roh kebenaran, tetapi dia adalah roh kasih yang menghasilkan buah itu. Kuasa Roh Kudus tanpa kasih Allah yang kita beritakan, atau kebenaran tanpa kasih itu, kita akan melecehkan orang. Kita akan kehilangan akan tenggang rasa tadi. Tetapi saudara, kuasa yang dipenuhi dengan kebenaran dan kasih itu akan menghidupkan kita, membangkitkan kita, memulihkan hati kita, mungkin yang broken tadi, mungkin yang rentan tadi. Saya rindu penyertaan Roh Kudus di sini dikatakan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Artinya perhitungkan Roh Kudus yang akan mengikatkan kita dalam kebersamaan kita sebagai keluarga, sebagai jemaat. Karena dia adalah roh yang memberikan kuasa itu, yang menyatakan kebenaran, tetapi yang membungkusnya dengan kasih. Biarlah Tuhan menolong setiap kita untuk kembali kita bila merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus yang boleh menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Bapa, suara hamba-Mu sudah berakhir di balik mimbar ini. Tapi kami mohon dan berdoa biarlah Roh Kudus, roh kebenaran itu, roh yang memberikan kuasa, kekuatan, roh kasih yang menutupi segalanya, boleh beserta dengan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini. Di tengah rumah tangganya, tengah pekerjaannya, dalam persekutuannya bersama-sama dengan jemaat-Mu, yang saat ini belum bisa kami secara fisik. Tetapi biarkan kami Tuhan di dalam roh-Mu, boleh mengalami satu kesatuan, kekuatan yang baru. Dan kasih-Mu boleh dilimpahkan di tengah keluarga kami, di dalam jemaat ini ya Tuhan. Tolong berikan petunjuk dan tuntun kami juga Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Supaya kami tahu dengan benar apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Dengarkan ya Tuhan permintaan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya boleh memberikan pemahaman kita lagi tentang Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Baik jemaat, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi yang telah mewanti-wanti tiap kepala daerah, Kapolda, dan
pihak-pihak yang bersangkutan lainnya berkaitan dengan penanganan kasus COVID di berbagai daerah. Kami berdoa tentang ancaman gelombang kedua COVID di Indonesia. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan sehati agar kami jangan sampai mengalami seperti yang dialami oleh negara India. Kami berdoa bila pemerintah cepat tanggap dan mengantisipasi segala sesuatu yang dilakukan untuk menekan pertumbuhan angka COVID ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksinasi yang terus diupayakan dilakukan, untuk impor vaksin, untuk pengadaan vaksin dan juga distribusi dan vaksinasi di berbagai tempat. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus boleh memimpin semua aparat pemerintahan yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk BMGK yang terus berupaya merencanakan untuk sentra vaksinasi lansia di Kota Malang. Kami berdoa yang direncanakan pada bulan Juni, biarlah Tuhan memberkati segala persiapan yang diperlukan. Kerjasama dengan berbagai instansi, biarlah Tuhan juga boleh berkati sehingga semua data-data lansia yang telah masuk gelombang pertama, kedua, dan yang ketiga nantinya boleh mendapatkan vaksin yang akan dimulai pada bulan Juni. Mohon hikmat pengaturan dari Tuhan bagi setiap panitia yang akan melaksanakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa terutama untuk peserta baptisan dan sidi yang nanti siang akan dibaptis maupun disidi. Biarlah ini merupakan satu momen ingatan mereka yang kuat tentang bagaimana mereka menyatakan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Berkatilah setiap peserta baptisan dan sidi. Dan kami juga berdoa bagi segenap jemaat yang kiranya dapat mendukung pertumbuhan iman mereka dan menerima sebagai saudara seiman menjadi satu anggota keluarga, yaitu keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami berbagai pergumulan hidup, baik itu pemulihan dari sakit penyakit, baik itu dalam rumah tangga, permasalahan rumah tangga, mencari pekerjaan, menjalani kehidupan di masa-masa pandemi yang sulit ini. Bila Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan juga berikan kesempatan-kesempatan yang terbuka sehingga jemaat juga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami memperingati Minggu Trinitas, dan biarlah di dalam perenungan minggu ini jemaat boleh semakin diteguhkan imannya tentang Allah Tritunggal yang senantiasa mengasihi kehidupan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami doakan juga untuk persembahan yang akan kami berikan, kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua doa-doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan secara khusus dalam peringatan Minggu Trinitas ini kita boleh semakin mengenal tentang Allah Tritunggal yang kita sembah, yang kita percayai, dan kiranya kita saksikan kasih Allah Tritunggal di dalam hidup kita dan kita saksikan di tengah-tengah keluarga kita. Terima kasih kepada Pendeta Daniel Tanusaputra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus memakai hambanya ini untuk memperluaskan Injil Kerajaan Allah dan memberikan penghiburan-penghiburan bagi keluarga atau pribadi yang membutuhkan. Bapak Daniel Tanusaputra juga adalah seorang konselor yang telah dipakai Tuhan melayani banyak orang. Dan kita juga terima kasih juga kepada segenap para pelayan Tuhan yang telah melayani dengan setia sampai hari ini. Kiranya pelayanan kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Jemaat sekalian, seperti biasa persembahan dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening gereja maupun scan QR code, dan persembahan dapat berupa persembahan minggu biasa maupun persembahan persepuluhan atau persembahan untuk aksi peduli COVID, dan bila ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Gereja Kristen Kalam Kudus Malang akan melaksanakan baptisan dan sidi yang akan diadakan hari ini pukul 12.30 dan disiarkan di YouTube channel GKKK Malang.
Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan sidi. Kebaktian doa streaming Selasa 1 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Martin Chen. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Minggu depan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 6 Juni 2021, akan dilayani oleh Pendeta Gindo Manogi, dan ibadah Yud akan dilayani oleh Evangelis Yosep Gunawan. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mohon dukungan doa untuk para peserta baptisan atau sidi yang akan menjalani baptisan atau sidi pada nanti siang jam setengah 1 siang 12.30. Biarlah ini momen yang akan diingat oleh para peserta baptisan maupun sidi di dalam perjalanan iman mereka mengikut Tuhan dan agar mereka setia sampai akhir hidup mereka. Baik jemaat, pandemi masih belum berakhir. Saya terus menghimbau kita semua memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama ketika kita sedang berada di luar rumah kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengalami kasih Allah Tritunggal di dalam hidup kita dan menyatakan kasih itu di tengah keluarga kita. Arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, anugerah pendamaian dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.